di rumah. Hari ini bersama Kak Tania dan ada Kak Tiara. Nah, kita hari ini sama-sama ibadah sekolah hari Minggu online di rumah saja bersama-sama. Nah, adik-adik, kakak ingin kasih tahu nih, kita punya tema khusus untuk ibadah kita hari ini. Tahu gak, Kak? Tahu dong. Apa, Kak? Nah, jadi temanya yaitu Allah menyelamatkan umatnya. Nah, Allah mau menyelamatkan umatnya. Nah, adik-adik mau tahu gimana serunya sekolah minggu kita hari ini? Yuk kita sama-sama ikut ibadah. Nah, adik-adik, kita siapkan dulu Alkitabnya dari Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 Dan ayat hafalannya dari Kejadian 8 ayat yang ke-21. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tanya kabarnya dulu nih, gimana? Musik, Kakak. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersekolah minggu hari ini, semuanya karena kasih dan penyertaan-Mu. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, kita mau sama-sama menyanyi dulu nih, Kak. Kita mau menyanyi tentang lagu Nabi Nuh nih, yang menjelaskan tentang adanya air bah yang dikirim Tuhan karena umat Tuhan yang berdosa. Nah, karena itu mari kita sama-sama menyanyi. Musik, Kakak.
Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat 24 dengan perikop air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Di antara orang zaman ini, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetap dari binatang yang haram. 1 pasang jantan dan betinanya juga dari burung-burung di udara. 7 pasang jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan. Itu pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, berayap, dari segala yang hidup dan bernyawa. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh 40 hari lamanya.
air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi, serta semua manusia matilah. Segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22 dengan judul perikop air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditiuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat sampai bulan yang ke-10. Makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu.
karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istrimu anak-anakmu, segala binatang yang bersama dengan engkau, segala yang hidup, burung, hewan, dan segala hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri dan anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah bebek berapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi-bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang
Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharaannya. Lukas 11 ayat 28. Adik-adik, kalian dari mana? Kok basah-basahan? Kami dari rumah teman. Terus perjalanan pulang kami kehujanan, Kak. Sekalian aja kami mandi hujan. Asik sekali ya mandi hujan. Tapi jangan terlalu lama kalian mandi hujan. Nanti bisa sakit loh. Iya Kak, sebentar saja. Ini kami juga sudah kedinginan. Ayo cepat kalian mandi air hangat. Terus ganti baju ya. Kakak sediakan kue dan teh panas untuk kalian. Kakak juga mau bercerita untuk kalian. Asik! Makasih, Kak. Mantap Kak, pas lapar nih. Ayo kalian ke sini. Kakak mau cerita tentang hujan yang turun sangat lebat dan berlangsung lama sehingga air menutupi permukaan bumi. Akhirnya menimbulkan banjir. Banjir besar ini disebut dengan air bah dan terjadi di zaman Nuh. Ih, ngeri sekali ya Kak banjirnya. Iya Dexta, tapi Allah sudah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Walaupun orang-orang mentertawakan Nuh karena Nuh membuat bahtera yang besar di tengah padang gurun. Tetapi Nuh tetap taat melakukan seperti apa yang Allah perintahkan. Saat bahtera Nuh sudah selesai dibuat, Allah memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera beserta dengan keluarganya, yaitu istrinya, ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yapet, serta dengan istri-istrinya. Allah juga memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang-binatang. Ada binatang haram dan halal yang sudah Allah tentukan untuk masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bahkan Allah sendiri yang menutup pintu bahteranya. Nah, air bah itu ada di bumi selama 150 hari. Hingga semua permukaan bumi tertutupi dengan air. Bahkan gunung-gunung yang tinggi sekalipun tenggelam. Dan yang tersisa hanya bahtera Nuh dan isinya. Wah, lama sekali ya, Kak, air bahnya. Terus mereka yang di dalam bahtera itu apa tidak kelaparan ya? Tentu saja tidak, Yuril. Karena Allah memerintahkan Nuh untuk membawa makanan bagi mereka dan bagi binatang-binatang. Dan tentu saja Allah memelihara kehidupan mereka. Kemudian hujan reda. Air bah semakin surut. Bahtera Nuh kandas di pegunungan. Untuk melihat keadaan bumi, Nuh melepaskan burung pertama, yaitu burung gagak. Nah, burung gagak itu terbang pulang dan pergi dari bahtera. Karena rupanya air bah masih belum surut. Kemudian Nuh melepaskan burung yang kedua, yaitu burung merpati. Dan burung merpati ini juga kembali ke bahtera karena tidak ada tempat untuk tumpuan kakinya. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan kembali burung merpati dan burung itu tidak kembali. Nah, ini menandakan burung merpati sudah mendapatkan tempat untuk bertumpu. Nuh berada di dalam bahtera menunggu air sudah benar-benar surut dan menunggu perintah Tuhan.
Akhirnya Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera. Air bah telah surut, tidak banjir lagi. Dia adalah Allah yang menyelamatkan umat yang dikasihinya. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada Nuh dan keluarganya, maka Nuh mendirikan mezbah untuk memberikan korban bakaran bagi Allah. Allah pun berjanji bahwa Ia tidak akan lagi membinasakan bumi. Wah, hebat sekali ya Allah. Iya, Deksa. Dari cerita ini kita mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Allah selalu memperhatikan apa saja yang ada di kehidupan kita. Dia akan memimpin kehidupan kita dan memberikan keselamatan bagi umatnya yang percaya. Pesan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, siapa yang taat kepada Allah, maka pasti diselamatkan. Siapa yang melawan Allah, mati binasa. Nah, anak-anak yang terkasih, kata-kata yang baru saja Ibu Pendeta ucapkan adalah sebuah ucapan yang ya dan pasti. Mengapa demikian? Contoh seperti Nuh yang dari minggu kemarin kita dengarkan dan berlanjut sampai hari ini. Nuh dan keluarganya adalah contoh yang baik karena mereka taat kepada Allah. Jadi kita semua manusia yang hidup di muka bumi ini akan selamat jika percaya kepada Allah, jika taat kepada Allah sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, melalui keselamatan yang dirasakan oleh Nuh dan keluarganya, kita melihat kehebatan Allah, kekuatan tangannya, dan kebesaran kekuasaannya. Mengapa bisa begitu? Tentu saja kekuatan, kehebatan, kebesaran Allah kembali terbukti lagi lewat Nuh yang kita tahu sudah masuk ke dalam bahtera. Allah di sana ada bersama-sama dengan mereka, menolong, menyertai, dan selalu ada untuk memberkati. Begitu juga Tuhan Allah akan terus menyertai, menolong dan memberkati, memberikan keselamatan kepada Nuh dan keluarganya saat air bah pun mulai surut. Bukan hanya sampai di situ anak-anak, pada saat Nuh dan keluarganya, juga binatang-binatang yang sepasang-sepasang itu sudah keluar dari bahtera karena air sudah surut dan mereka kembali melanjutkan kegiatan mereka. Allah tetap menyertai dan Allah tetap menolong. Itulah hebatnya Allah, itulah kekuatan tangannya, itulah keselamatan yang Allah berikan karena Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya selalu taat sampai selama-lamanya kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, jikalau kita ingat cerita Nuh ini, kita berarti ingat bahwa Tuhan selalu menolong, menyertai, dan memberikan keselamatan kepada Nuh yang taat. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu saja sama. Samanya di mana? Karena Allah yang kita sembah itu tetap sama. Dari dulu pada saat Nuh diselamatkan, sekarang dan sampai selama-lamanya Allah akan tetap sama, akan selalu menolong bersama-sama dengan kita dan akan memberikan keselamatan yang sama
yang Allah berikan kepada Nuh dulu. Nah anak-anak, jadi kita tidak akan meragukan Allah. Dia pasti tolong kita, Dia pasti bersama-sama dengan kita, Dia pasti akan memberikan kita keselamatan. Mari kita selalu hidup taat, dan mari kita selalu percaya kepada Allah yang sering kita sebut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang hebat akan terus menyertai hidup kami, supaya hidup kami selalu dalam ketaatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang kami baru saja dengarkan. Biarkan itu jadi petunjuk, sehingga hidup kami selalu terus dalam keadaan taat, dan Tuhan mendapati kami setia. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, kami mengakui kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu, kebesaran-Mu, dan kami tidak pernah meragukan itu. Kami percaya dan sangat yakin Tuhan memberkati negara Indonesia. Dan jikalau saat ini negara Indonesia masih dilanda virus corona yang ada di sekitar kami, mari Tuhan tolong kami yang percaya dan yang mau mentaati protokol kesehatan, supaya kami terus menjaga diri kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan berikan kami kesehatan, berikan kami kondisi tubuh yang baik. Jikalau kami mulai dalam keadaan tidak nyaman badan, biarkan kami tidak kemana-mana terlebih dahulu. Kami akan di rumah saja sampai kondisi kami pulih dan kami kuat untuk beraktivitas di luar rumah, terutama kuat untuk bermain, kuat untuk bersekolah, bertemu dengan teman-teman guru-guru kami. Ya Tuhan, inilah salah satu bagaimana pemerintah dan Tuhan memberkati pemerintah negara Indonesia supaya kami tetap mematuhi hal ini. Diberkatilah para medis, biarkan mereka juga tetap sehat, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menolong sesama, memberikan kebaikan tubuh melalui keahlian yang mereka berikan. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu, di mana mereka boleh tetap melayani di proses rekaman sekolah minggu online. Diberkatilah kakak-kakak di tim multimedia yang juga dengan penuh semangat dalam sukacita mereka untuk melayani, supaya dari proses rekaman sampai penayangan, pengeditan, atau apapun yang kami lakukan di bagian masing-masing boleh lancar tanpa ada kendala. Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan juga berikan semangat, sama seperti anak-anak yang kami layani, selalu bersemangat dan terus bersukacita. Kami juga mau serahkan orang tua yang selalu mendukung sehingga sekolah minggu online ini betul-betul boleh membawa anak-anak beribadah setiap hari Minggu, atau orang tua dari anak-anak yang kami layani yang setia memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak kami, dan itu terbukti di pembelajaran tatap muka. Meskipun sebagian ada yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, orang tua tetap setia mengantar jemput anak-anak. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kondisi yang bagus untuk orang tua, sehingga mereka senantiasa terus memberikan yang terbaik, bukan hanya karena ini sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, tetapi karena memang orang tua sangat mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Biarkan anak-anak selalu menyadari cinta kasih dari orang tua, dan apapun yang orang tua teladani lewat ucapan mereka, lewat tingkah laku hidup mereka sehari-hari, anak-anak yang kami kasihi juga boleh mengikuti kebaikan-kebaikan dari orang tua, dari kakak-kakak sekolah minggu, dan dari orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan juga
Majelis Pekerja Harian Jemaat GKEE Pata Banjarmasin, di mana Ibu Pendeta Tuah Putu Uni setia memimpin. Diberkatilah semua pendeta, bapak dan ibu yang juga turut melayani pada saat ada kesempatan-kesempatan di sekolah minggu online. Mari Tuhan memberkati siapa saja yang mendukung, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami semua selalu dalam kondisi sehat. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan dan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 8 ayat 21b yang berbunyi, Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, tadi sudah kan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta, di mana Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Nah, yuk kita angkat pujian untuk merespon dari firman Tuhan tadi, di mana Tuhan Yesus itu kuat, hebat, dan besar. Yuk, musik kakak. Nah, adik-adik, kita saatnya ingin memberikan persembahan syukur kita. Nah, gimana cara kita memberikan persembahan syukur? Uangnya adik-adik masukkan dalam amplop, tulis namanya dan lingkungannya, lalu diserahkan kepada kakak sekolah minggu atau orang tuanya untuk diserahkan ke gereja. Atau adik-adik bisa mengirimkan uang persembahannya ke nomor rekening di bawah ini. Nah, mari kita persiapkan hati kita dulu. Kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati semua persembahan kami ini, biar dapat berguna bagi kemuliaan dan pujian nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sama
bersama-sama sambil menyanyi untuk memberikan persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Musik Kakak. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, yuk kita angkat pujian yang berjudul Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Musik Kakak. Baik anak-anak, sekarang tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyertai ibadah sekolah minggu online. Ikuti kata-kata Ibu Pendeta dalam doa penutup ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu hari ini. Kami sangat percaya Engkau akan terus menolong kami. Minggu depan kami akan kembali berjumpa. Biarkan sukacita dan semangat ada di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita telah mendengarkan cerita dan belajar tentang Tuhan yang mengasihi orang yang percaya dan taat kepadanya. Ia menyelamatkan Nuh dan keluarganya
dari air bah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Allah akan menyelamatkan kita asal kita percaya kepadanya. Adik-adik, keselamatan yang Allah berikan, yuk kita respon dengan ungkapan terima kasih melalui persembahan syukur kepada Tuhan. Bisa melalui kolekte maupun dari sikap hidup kita sehari-hari. Bagi adik-adik, kakak-kakak, bapak, ibu, kakek, dan nenek yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit yang sedang berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh dan terus semangat. Jangan lupa untuk menaati prokes 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama kakak. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah untuk membuat sebuah aktivitas sesuai tema kita tentang cerita air bah. Nah, adik-adik, mari kita membuat sebuah seperti ini. Bentuknya kita mau buat kapal. Nanti ayat hafalannya akan kita tuliskan di layarnya. Bagaimana cara mencobanya? Untuk membuat ini, mari kita bersama-sama siapkan. Ada kertas, boleh warna apa saja ya, yang ada di rumah teman-teman semuanya. Boleh pakai kertas origami atau kertas buffalo ya. Kemudian siapkan gunting, spidol, pensil, dan lem. Oke, pertama kita akan buat kapalnya dulu ya, bentuk bagiannya. Kita coba dulu. Kita gambar kapalnya. Setelah digambar pakai pensil, teman-teman harus menebalkan dengan spidol supaya nanti terlihat seperti tiga dimensi ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian yang kedua kita bikin gelombang airnya. Kita gambar dulu, terserah bentuknya, kreasi teman-teman. Kemudian jangan lupa kita kasih spidol untuk menebalkan. Dua ombaknya ya teman-teman. Oke, kemudian bagian layarnya kita gambar, disesuaikan. Boleh kita bentuk seperti segitiga. Nah, oke, segitiganya bentar, boleh seperti ini. Kemudian kita tebalkan samping-sampingnya. Ini untuk bagian layarnya teman-teman. Kemudian bagian gelombangnya itu terserah kreasi teman-teman. Boleh setelah itu kita gunting. Kita perlu dua. Kalau misalnya mau lebih dari dua, boleh ya.
Nah, kalau tidak bisa menggunting untuk adik-adik yang kecil, boleh dibantu oleh orang tua di rumah. Biarkan adik-adik yang menggambarnya. Untuk bagian memotongnya perlu bantuan dari orang tua. Oke, sudah ya. Buat seperti ini, kemudian sebentar kita rapikan dulu. Kita kumpulkan yang sudah dikerjakan. Nah, kita akan tempel dulu. Nah, kita pinggirkan supaya kering. Kemudian kita akan potong bagian kepalanya yang sudah adik-adik buat. Kalau misalnya mau besar, bentuk kapalnya gimana? Boleh. Jadi teman-teman bikin gambarnya di kapalnya agak besar ya, supaya nanti terlihat besar. Kalau mau yang sedang-sedang saja juga boleh ya. Oke, nah ini sudah jadi kapalnya. Kemudian kita boleh rapikan dulu kertasnya dan tempelkan di sini. Ini sudah jadi. Kemudian kita buat tiang dari layarnya. Ambil beberapa potong kertas seperti ini, boleh ya. Kalau misalnya mau dipendekin lagi silahkan. Oke, terakhir kita tempelkan layarnya. Sudah jadi teman-teman. Kemudian teman-teman tuliskan di sini ya ayat hafalannya dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Seperti ini. Ya, baik adik-adik di rumah silahkan membuat aktivitasnya. Kemudian jangan lupa dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggunya paling lambat hari Kamis. Selamat mencoba, terima kasih.
yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasal 11 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.